Rahim. Kita lanjutkan membaca Umdatul Ahkam, Kitabul Haid. Terakhir yang kita baca belum selesai ya, penjelasan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan bahwa beliau kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kirana junubun. Bahwa beliau mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah air bersama-sama ya, sementara beliau berdua dalam keadaan junub. Ya. Maka ini pelajarannya, kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zaujatahu kana yaktasilan minal janabah min ina'in wahid li'anal ma' tahir la yadurruhu gharful junub minhu idza kana qad ghassala yadayhi qabla idkhalihi ma fil ina. Nabi SAW dan istrinya biasa ya mandi bersama dari wadah yang sama ya, karena air itu tetap suci ya, meskipun yang mandi itu junub ya, air itu tetap suci meskipun yang mandi itu junub. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa kana ya'muruni fa'attaziru, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku untuk memakai kain sarung. Fayubashiruni, lalu beliau apa? Fayubashiruni ya, bermesraan denganku ya. Wa ana haid, sementara aku sedang haid. Ya, sementara aku sedang haid. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah yang sedang haid untuk memakai kain sarung, memakai pakaian bawah, ya. Dan beliau berjumpa dengan Aisyah, bermesraan dengan beliau, ya. Maka ini pelajaran jawaz mubasyaratul haid fi madunal farj. Boleh bagi suami itu bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, ya, di selain apa? Di selain jima. Di selain apa? Di selain jima. Wa anna badanaha thahir, karena badan wanita yang sedang haid itu tetap apa? Suci. Wa fi istihbab lubsi al-izar waqta mubasyarah, tetapi disunahkan bagi wanita yang sedang haid kalau hendak bercumbu bermesraan dengan suaminya, dia memakai apa? Izar. Izar itu pakaian bawah, rok bawah, apa? Sarung misalkan. Tujuannya apa? Ittikhadul asbabil mani'ah minal wuqu' fil muharram. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terbawa kepada melakukan yang haram, yaitu apa? Jima. Yaitu jima. Ya, karena menjimai wanita yang haid itu dosa besar. Ya. Itu dosa besar. Sampai-sampai dalam sebuah hadis dinyatakan ya, faqad apa? Kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia man ata haidon aw atamra'atan fi duburiha, siapa yang menjimai wanita yang sedang haid atau ya menjimai dubur wanita, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan itu dosa yang sangat apa? Dosa yang sangat besar. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, dan Nabi SAW ya mengeluarkan kepalanya dari masjid kepadaku, wa huwa mu'takif, sementara beliau sedang itikaf. Fa aghsiluhu, lalu aku pun mencuci kepala beliau, wa ana haid, dari luar masjid, wa ana haid, sementara aku sedang haid. Apa maksudnya? Ya. Karena rumah Nabi dan Aisyah itu apa?
pintunya jadi satu dengan pintu masjid. Pintunya jadi satu dengan pintu masjid. Nabi SAW i'tikaf di dalam masjid. Ingin apa? Ingin mesra dengan istrinya kan? Ingin mesra dengan istrinya. Ya. Maka beliau keluarkan kepalanya saja. Keluarkan kepalanya dari masjid. Ya. Kemudian dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu taala di luar masjid. Sementara Aisyah sedang apa? Sedang haid. Faedahnya apa ini? Kata Syekh Al-Bassam, man udkhulil haid al-masjid. Wanita yang haid itu dilarang berdiam di dalam masjid. Ini mazhab jumhur, mayoritas ulama. Bukan hanya mazhab Al-Hambali, tapi ini mazhab jumhur, mayoritas ulama. Wanita yang sedang haid itu dilarang berdiam di dalam masjid. Kalau enggak dilarang, Nabi sudah nyuruh Aisyah masuk aja sini, enggak usah di luar. Iya kan? Kalau enggak dilarang, Nabi bakalan nyuruh Aisyah masuk ke dalam masjid untuk mencuci kepala beliau. Ngapain di luar? Wong beliau sedang i'tikaf. Ya. Tapi karena Aisyah itu sedang haid dan wanita haid dilarang berdiam di dalam masjid. Ya, maka Nabi yang ngalah. Ya, sebagian badannya dikeluarkan dari masjid. Karena orang i'tikaf enggak boleh keluar dari masjid kan? Kecuali apa? Kecuali terpaksa. Itu kan tidak terpaksa. Ya. Itu kan tidak terpaksa. Ibahatu basharatiha al-asya'a ratbatan aw yabisatan wa bidzalika ghusl asy-sya'r wa tarjiluhu. Wanita yang haid itu ya badannya suci. Sehingga dia boleh ya mencuci badan suaminya, menyisir rambut suaminya. Ya. Wa fi innal mu'takif idza akhraja ra'sahu minal masjid la yu'addu kharijan minhu wa yuqas 'alaihi ghairuhu minal a'dha' idza lam yakhruj jami' badanihi. Idza lam yukhrij jami' badanihi. Ini ada pelajaran juga, orang yang i'tikaf itu boleh mengeluarkan sebagian anggota badannya dari masjid. Ya. Hal itu tidak memadaratkan i'tikafnya. Yang memadaratkan i'tikafnya itu kalau dia keluar, ya, seluruh badannya keluar tanpa bukan dalam hal yang terpaksa. Ini hadis-hadis memberikan pelajaran kepada kita bagaimana ya Nabi SAW mencontohkan bagaimana suami itu bersikap kepada istrinya yang sedang haid supaya jangan supaya jangan bersikap acuh, ya, jangan bersikap kasar kepada istrinya yang sedang haid. Tetap saja tidak berubah. Kemesraan di luar haid dengan di dalam haid itu tidak ada bedanya bagi suami istri itu, ya. Dalam Islam tidak ada bedanya. Hanya saja ketika sedang haid ya tidak boleh, haram ya berjima. Selain itu biasa, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Nah ini ya pelajaran dari berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah haid. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Aisyah juga menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa ya tidur di pangkuanku, ya tidur di pangkuanku, berbaring di pangkuanku. Beliau baca Al-Qur'an sambil berbaring di pangkuanku, beliau baca Al-Qur'an wa ana haid, sementara aku sedang haid. Ya, tidak ada bedanya dengan tadi hadis-hadis sebelumnya kan? Ya. Menunjukkan kata Syekh Abdullah jawaz qiraatul Quran fi hijril haid. Ya. Boleh suami ya baca Quran ya sambil berbaring di pangkuan istri yang sedang haid. Pangkuan istri yang sedang haid. Li'anna tahiratul badan wa thiyab, karena pakaian dan badan wanita yang haid itu suci.
Wa fi isyarah, dan ini mengisyaratkan tahrim qiraatul Quran alal haid. Akhdan min tawahum imtina'il qiraah fi hajril haid. Qalam daqiq. Sebagian ulama mengatakan wanita yang haid itu haram baca Al-Qur'an. Wanita haid itu haram baca Al-Qur'an, tapi menurut mazhab ya yang haram itu kalau baca Al-Qur'an dengan memegang mushaf. Adapun kalau tidak memegang mushaf tidak. Kalau tidak memegang mushaf maka boleh. Ya. Wanita baca Al-Qur'an ya yang sedang haid baca Al-Qur'an, hal itu adalah boleh. Ya. Hadis yang terakhir dalam kitabul haid, ya, hal-hal yang tidak dibolehkan bagi wanita haid ya berkait dengan masalah Al-Qur'an itu adalah kalau memegang langsung apa? Mushaf. Apakah aplikasi Al-Qur'an yang ada dalam HP hukumnya sama dengan mushaf? Ya, tidak sama. Hukumnya tidak sama dengan mushaf. Ya, kebanyakan ulama sekarang menghukumi tidak sama dengan mushaf. Ya, wallahu a'lam. Hadis yang terakhir, selesai kan ya? Tinggal satu hadis tanggungnya kan? An Mu'adzah qalat, Mu'adzah binti Abdullah dia bercerita, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku bertanya kepada Aisyah, qultu ma balul haid taqdis shaum wa la taqdis shalah. Wahai Aisyah, kenapa wanita yang haid itu wajib mengqadha puasanya tapi tidak wajib mengqadha salatnya? Karena wanita haid itu tidak boleh salat, tidak boleh puasa, tidak boleh pegang mushaf, tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh tawaf, ya, tidak boleh berjima dengan suaminya. Ini apa namanya? Wanita haid. Ya. Dan wanita yang nifas, hukumnya sama, haid dan nifas. Tidak boleh sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah ataupun sholat jenazah. Tidak boleh apa lagi? Puasa. Tidak boleh pegang mushaf, ya, secara langsung. Tidak boleh apa lagi? Tawaf, mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh berjima dengan suaminya, ya. Adapun zikir pagi, zikir petang, maka tetap hal itu disunahkan bagi wanita yang haid sekalipun, ya. Tapi ini ada yang bertanya kepada Aisyah, kenapa kalau wanita haid puasa diqadha, kalau sholat enggak? Faqalat, maka Aisyah sebelum menjelaskan beliau tanya dulu, aharuriyatun anti, kamu ini wanita pengikut aliran Khawarij ya? Kamu pengikut aliran sekte radikal? Karena aliran sekte radikal Khawarij itu mereka mengharuskan qadha sholat atas wanita haid. Jadi menurut Khawarij itu mereka punya bid'ah. Khawarij mereka punya bid'ah. Selain mengkafirkan pelaku dosa besar di kalangan muslimin, Khawarij juga punya bid'ah apa? Mewajibkan qadha sholat bagi wanita haid. Selama dia haid kan enggak sholat, ya kan? Diwajibkan qadha. Alasannya apa ya? Karena puasa aja disuruh qadha, masa sholat enggak? Apa bedanya sholat dengan puasa? Ketika ada wanita yang bertanya seperti ini kepada Aisyah, Aisyah curiga, jangan-jangan ini orang terpengaruh, ya, kalau bahasa sekarang terpapar paham radikal ini orang, jangan-jangan, ya, jangan-jangan terpapar paham Khawarij. Khawarij itu orang yang mengkafirkan orang Islam sebab melakukan dosa besar yang tidak sampai tingkat membatalkan Islamnya, itu Khawarij, ya. Maka Mu'adzah menjawab, lastu biharuriyatin walakini as'al. Aku bukan haruriyah, aku bukan seorang wanita pengikut, ya, paham Khawarij. Ya, kenapa disebut haruriyah? Haruriyah itu sebuah tempat namanya Harura, tempat berkonsentrasinya orang-orang Khawarij melawan Ali bin Abi Thalib. Tempat berkonsentrasinya orang-orang Khawarij melawan siapa? Ali bin Abi Thalib, itu di Harura. Ya, jumlah mereka lebih dari 6.000 saat itu. Didatangi oleh Ibnu Abbas
debat dengan Ibnu Abbas, ya, maka 4.000 dari 6.000 itu bertaubat. Faqalat, maka Aisyah menjelaskan, kana yusibuna dzalik. Ya. Kami dari dulu itu juga terkena haid. Fanu'mar biqadha'is shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'mar biqadha'i as-shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Tidak setiap perbuatan syariat, tidak setiap hukum syariat, ya, itu mesti dipertanyakan kenapa. Ya, itu mesti dipertanyakan apa? Kenapa? Tidak. Ya, orang yang paling selamat itu yang tidak bertanya kenapa. Ada perintah dia kerjakan, ada perintah dia percayai. Ya, tidak bertanya kenapa. Nah, ini ya pelajaran bahwa wanita yang haid itu selama haid dilarang sholat, dilarang puasa, tetapi setelah selesai dari haidnya dia berkewajiban mengqadha puasa wajibnya. Kalau puasa sunnah tidak. Kalau puasa sunnah tidak ada kewajiban qadha. Ya, tapi ini puasa wajib. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masuk pada kitabus shalat. Masuk pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum atau fikih salat. Ya, sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.